presentasi tentang situs Gunung Padang atau mewawancarai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bapak, kami mau bertanya tentang situs Gunung Padang. Yang pertanyaannya adalah satu, apakah benar Gunung Padang ini adalah situs warisan dunia? Terus apa keistimewaannya? Gunung Padang ini adalah warisan budaya atau warisan budaya dunia, karena dari hasil penelitian kemarin, beberapa ilmuwan dari pihak ilmuwan geologi, arkeologi, dan filologi dan lain sebagainya, bahwa Gunung Padang ini dari hasil penelitian sementara itu menunjukkan bahwa Gunung Padang itu tertua dan terbesar di Asia Pasifik, bahkan mengarah ke dunia. Dari hasil penelitian itu bahwa Gunung Padang itu kurang lebih dari hasil penelitiannya menunjukkan usianya dari mulai 1500 sampai 4700 sebelum Masehi. Maka Gunung Padang ini kalau diseumpamakan atau disetarakan lebih tua daripada piramid atau Giza Mesir yang ada di Mesir, atau Giza yang ada di Mesir. Mungkin seperti itu. Oke. Terus Bapak, apakah benar ini adalah peninggalan Prabu Siliwangi? Kalau Gunung Padang di masyarakat memang menyebutkan bahwa Gunung Padang ini adalah sisa dari peninggalan dari kerajaan Pajajaran atau kerajaan Siliwangi. Namun cerita itu bisa dibetulkan, bisa juga maksudnya nggak bisa dibetulkan. Namun kalau kita perhatikan Gunung Padang ini adanya yaitu di kawasan Pasundan atau di kawasan Jawa Barat, khususnya di Jawa bagian barat ya. Lalu Gunung Padang ini kalau kita perhatikan dari cerita masyarakat bahwa Gunung Padang ini identik dengan yang namanya Prabu Siliwangi atau Prabu Pajajaran. Nah, itu bisa dikategorikan bahwa betul Gunung Padang ini adalah peninggalan dari Pajajaran tersebut. Namun bukan berarti yang membangun atau bukan berarti yang mendirikan. Namun diperkirakan itu adalah memanfaatkan, karena mereka itu pun kalau dari hasil sejarah abad keberapa adanya Prabu Siliwangi, kan kalau kita kenal, kalau kita tahu dari mulai abad ke-12 sampai ke abad 16 dan 17 itu kan Prabu Siliwangi. Namun kalau dari hasil penelitian kan Gunung Padang sebelum Masehi, maka ini berarti memanfaatkan. Oke, terus Bapak, sejarah penemuan situs Gunung Padang itu oleh siapa sih Pak sejak pertamanya itu? sebetulnya Gunung Padang itu kalau ditanyakan siapa yang menemukan pertama, sebetulnya Gunung Padang tidak akan bisa menyebut. Dalam cerita penelitian pun bahwa Gunung Padang itu pada tahun 1914 pun sudah diteliti oleh orang Belanda yang namanya N.G. Krum ya. Itu udah diteliti atau udah datang ke Gunung Padang. Si Tuan N.G. Krum ini pun pada masa itu nggak datang sendiri, namun dia pun diantar oleh sesepuh ya atau juru kunci. Nah, kenapa ini? Apakah pada waktu itu ditemukan? Enggak. Sebelumnya pun memang Gunung Padang sudah sebelum 1914 pun Gunung Padang memang sudah diketahui oleh masyarakat, karena di Gunung Padang itu ditemukan atau ada turun temurun yang namanya kuncen ya, atau sesepuh ya yang turun temurun juru kunci ya. Jadi Gunung Padang itu kapan ditemukan tidak ada, namun dilaporkan oleh pihak pemerintah, dilaporkan oleh pihak masyarakat kepada pihak pemerintah itu kurang lebih pada tahun 1979 itu pertama dilaporkan. Lalu Gunung Padang diteliti sehingga
supaya penelitiannya berlanjut. Dan dilaporkannya Gunung Padang ini kepada pihak pemerintah itu kurang lebih oleh 3 masyarakat dalam buku sejarah, yaitu Pak Andi, Pak Sama, dan Pak Zainal Abidin. Ya, terus Bapak mulai dibukanya untuk umum itu pada tahun berapa, Pak? Sebetulnya Gunung Padang dari tahun 1979 itu sudah dibuka, namun untuk dibuka dipublikasikan ke pihak media atau internet dan lain sebagainya, mungkin kalau di kisaran dari tahun 2000-an lah. Namun sebelum pun Gunung Padang memang sudah diketahui sebagian masyarakat. Namun kalau sesudah 2011 itu kan Gunung Padang dimasukkan ke on the spot oleh Pak Dede Yusuf sebagai Wagub Jabar. Terus yang mengelola tempat ini masyarakat ataupun pihak terkait, Pak? Yang mengelola situs Gunung Padang ini memang yang paling utama adalah pemerintah ya. Yang kedua, pemerintah ini ada pemerintah provinsi, ada yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah provinsi, yang ketiga pemerintah daerah. Yang yang pusat ini di bawah pengawasan yaitu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kenapa Banten? Karena Gunung Padang ini dilindunginya langsung oleh Direktorat Jenderal Kepurbakalaan dan Permusiuman. Sedangkan kantor kepurbakalaan itu adanya di Banten. Sedangkan Banten ini atau kepurbakalaan ini mencakupnya yaitu 4 provinsi: DKI, Jabar dan Lampung, DKI Jawa Barat dan Jabar Banten. Ya, DKI Lampung, Jawa Barat dan Banten itu 4 provinsi yang mengelola dari balai tersebut. Lalu provinsi sama ikut serta melestarikan, sekaligus dari provinsi pun disimpanlah pegawai untuk Gunung Padang. Dari Banten pun tadi kelewat, itu sama di balai pun disimpan pegawai kurang lebih sekitar 6 orang, dari provinsi 2 orang, dari kabupaten 1 orang. Jadi jumlahnya kurang lebih pengelolaan Gunung Padang ini dari pihak pemerintahnya ada 9. Lalu masyarakat pun ada sebagian yang masih terus ikut serta dalam artian sifatnya yaitu pelestarian ya dan pemanfaatan. Pelestarian mungkin kepada pihak masyarakat setempat. Pemanfaatan ya dikelola oleh Kompepar ya, kelompok penggerak pariwisata. Terus Bapak, apakah benar salah satu dari batu ini bisa berbunyi? Sebetulnya batu di Gunung Padang semuanya pun kalau seandainya dipukul dengan benda keras itu akan menghasilkan bunyi. Karena jenis batuan yang ada di Gunung Padang ini adalah batuan andesit piroksin. Namun ada beberapa batu ya yang memang cerita di masyarakat disebut batu gamelan atau batu musik. Batu gamelan tersebut atau batu musik ini itu kalau dilihat dari segi kadar batuannya memang sangat tinggi kadar besinya. Yaitu menurut peneliti mencapai 45% kadar besinya. Maka ini batuan di sini semuanya pun kalau seandainya dipukul dengan benda keras seperti besi akan menghasilkan dentingan seperti balok besi. Nah itu batu Gunung Padang itu semuanya mengandung suara. Terus Pak, apakah ada mitos yang beredar dari tempat ini? Kalau untuk mitos di Gunung Padang itu sebetulnya tinggal kembali ke pribadinya masing-masing. Karena Gunung Padang itu mau dimitoskan itu bisa, mau nggak dimitoskan pun bisa. Namun kejadian-kejadian yang ada di Gunung Padang itu sebetulnya tidak ada, karena kami pun di sini tidak berkewajiban untuk membesar-besarkan yang namanya mitos-mitos yang ada di lingkungan Gunung Padang. Bapak, apakah pernah ada misteri mistis yang pernah terjadi di tempat ini, Pak? Misteri mistis yang ada di tempat ini menurut cerita orang tua seperti dulu yaitu ada cerita ya, kalau seandainya waktu-waktu tertentu di Gunung Padang itu terdengar suara alunan gamelan katanya. Itu kan masih belum bisa dibenarkan, namun ada cerita di masyarakat itu memang ada yang menyebutkan. Namun kami pun nggak bisa atau nggak pernah mendengar, namun itu hanya cerita dari masyarakat pada masa tempo dahulu.
Terus Bapak siapa saja tokoh terkenal yang pernah datang atau mengunjungi ke tempat ini Pak? Kalau tokoh yang mengunjungi Gunung Padang itu ya mungkin yang paling tinggi mungkin presiden ya. Presiden. Presiden itu sudah berkunjung ke Gunung Padang ya, termasuk Bapak SBY, Bapak menterinya dan lain sebagainya, termasuk orang-orang penting di pemerintahan. Ya, untuk kunjungan ke Gunung Padang di orang-orang dinas atau orang-orang penting memang sudah banyak, dan banyak pun sekarang sudah berkunjung dari orang-orang asing ya, atau orang-orang luar dari negara kita atau pelancong-pelancong itu. Terus Bapak kira-kira batu yang ada di sini itu ada berapa Pak? Batu yang ada di Gunung Padang itu sebetulnya mah kalau dihitung mah nggak akan kehitung ya, namun kita sikapi aja bahwa batu yang ada di Gunung Padang ini bisa mencapai jutaan butir atau jutaan jutaan biji ya. Namun kita perhatikan aja bahwa setiap teras itu beberapa ribu batu yang ada di Gunung Padang. Sebetulnya itu mah nggak harus ditanyakan karena kan harus dengan real ya. Namun kira-kira ya ini udah jutaan karena sebaran batuan di Gunung Padang itu kurang lebih sekitar 29 hektar. Ya. Oke. Bapak makasih maaf. Ya sama-sama. Mangga wilujeng. Bapak yang nyempein barang lah. Pokoknya mah bieu teh ayo neng hampur aja dah bieu teh emang teh di bere eta di pasihan naon teh akekah ieu bisi bau domba. Iya, sawan Bapak. Main nu masihan akekah daging domba diuap Bapak punten di Di tengah Bapak.